Salam, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Duta Sembiring. Sudah cukup lama kita tidak bertemu dengan channel saya oleh karena sesuatu hal, oleh karena saya sering berjalan keluar kota. Tapi hari ini saya akan memulai kembali channel saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sebelum menonton lebih lanjut, saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan like dan subscribe channel ini. Puji Tuhan, saudara, tidak terasa 1,5 tahun bangsa-bangsa mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami di era ini, saudara, yaitu virus corona yang sungguh banyak membuat orang menjadi ketakutan. Nah, ini yang mau saya bagikan buat kita semua sebagai manusia-manusia rohani yang Tuhan pilih kita, saudara. Sebaiknya kita menjadi orang yang percaya Kristus, tidak menjadi ketakutan yang berlebihan, saudara. Kalau sebelum negara kita terimbas virus ini, banyak sekali para hamba-hamba Tuhan ya kemana-mana melakukan KKR, melakukan pelayanan-pelayanan, kesembuhan, dan lain sebagainya di media-media televisi. Mereka melakukan ibadah kesembuhan, bahkan di daerah-daerah sampai seluruh Indonesia mereka berjalan melakukan KKR kesembuhan. Namun ada hal yang cukup kita melihatnya sungguh kontradiktif dengan apa yang dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang dulu suka KKR, sekarang tidak lagi. Bahkan ada kesan, maaf ini dalam tanda petik, mereka bersembunyi, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, hanya ya berdoa saja di kantor-kantor mereka dengan menggunakan live streaming. Ya tidak ada salahnya sih. Tapi satu hal saya mau katakan begini, saudara. Peristiwa macam ini bukan baru kali ini terjadi di bumi ini. Pada tahun 200 ya 40-an sampai 260, peristiwa macam ini pernah saya baca dan pernah terjadi di muka bumi ini, yang disebut dengan nama Cyprianus Outbreak. Nah, orang ini adalah seorang tokoh Katolik, penulis, Kartigo, saudara. Kenapa disebut dengan Cyprianus Outbreak? Karena pada waktu itu Ethiopia mengalami peristiwa yang lebih mengerikan dari ini. Dan mereka tidak tahu sakit apa, tapi kalau diduga, kira-kira orang-orang menduga penyakit virus itu, penyakit yang membahayakan itu, kalau orang sekarang menduganya kemungkinan wabah kolera atau kemungkinan penyakit sampar, Ebola dan lain sebagainya. Kenapa? Karena setiap orang yang mengalami itu muntah-muntah, kemudian demam, kemudian ya, diare dan lain sebagainya, ya, dan mengakibatkan kematian bagi orang. Bayangkan virus ini merambah sampai beberapa negara pada waktu itu, ke Roma, ke Yunani, bahkan sampai ke Syria, saudara. Dan Roma saja sehari itu, yang saya baca, satu hari orang mati bisa puluhan ribu orang. Bayangkan, saudara. Dalam satu hari mereka mati puluhan ribu orang. Sampai ya Kaisar Roma kewalahan untuk sumber daya mereka, tenaga kerja mereka tidak ada karena kehilangan orang banyak. Namun ada hal yang menarik, saudara. Di saat itu memang seluruh dunia mengalami ketakutan yang hebat. Seluruh dunia mengalami ya seperti yang kita alami sekarang ini. Ya, ketakutan. Bahkan orang-orang Kristen pun banyak mati, saudara. Banyak yang mati. Tapi satu kali
seorang tokoh yang bernama Siprianus, dia keluar dari ketakutan. Dia seorang tokoh Katolik, dia keluar dan dia menyerukan kepada orang-orang Kristen pada umumnya untuk keluar dari persembunyian. Mari kita tolong orang, kita bantu orang-orang yang ketakutan, yang mengalami penyakit sampar ini. Mereka sendiri pun mengalami banyak kematian di antara orang Kristen. Tapi mereka tidak berhenti. Pada saat itu kekristenan sangat dimusuhi. Bahkan tidak jarang orang Kristen itu dibunuh, dibakar hidup-hidup oleh bangsa pagan. Nah, tapi setelah peristiwa ini, mereka keluar untuk menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak berpengharapan, yang ketakutan di rumah-rumah mereka. Mereka tolong, mereka bantu apa saja yang mereka bantu. Yang pada akhirnya bukan pekerjaan yang sebentar, tapi cukup lama. Akhirnya, saudara, ya puji Tuhan, bangsa pagan bertobat oleh karena pertolongan orang-orang Kristen ini. Nah, ini penting, saudara. Ini sangat penting buat kita semua. Hari-hari ini banyak para hamba Tuhan tidak melakukan apa yang sebelumnya mereka lakukan, KKR-KKR. Dan saya pernah diskusi juga dengan beberapa hamba Tuhan. Ya, kalau kalian bisa siapkan izinnya, katanya. Kalian bisa siapkan gedungnya, siapkan izinnya, kami akan datang. Itu pertanyaan, jawaban-jawaban yang dibuat-buat, saudara. Tapi satu hal, saya terpesona dengan seorang hamba Tuhan, Pastor Andi, saudara. Beliau ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Bahkan dia sendiri juga kena COVID. Ya, Andi Simon, saudara. Saya tidak banyak tahu di mana beliau, tapi saya sering ikuti ya video-video beliau di YouTube. Sangat luar biasa sekali, saudara. Inilah sebetulnya, inilah saatnya, di saat orang-orang takut, kita tampil seperti yang pernah dilakukan Siprianus. Kita keluar. Saya sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini, dia keluar, dia mendoakan orang, dia peluk orang, dia nggak peduli, saudara. Bahkan dia sendiri pun mengalami COVID juga, dia disembuhkan, dia bangkit lagi, dia tolong orang. Bahkan belum lama ini saya menonton videonya, saudara. Ya, ada gedung yang diresmikan oleh wali kota setempat. Saya lupa di Kalimantan mana dia. Karena saya lihat waktu itu wali kota bersama dengan polisi, aparat hukum yang ada, ya, mereka meresmikan gedung healing center, pusat kesembuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, wali kotanya merestui pembangunan gedung yang disebut dengan healing center. Nah, saudara, Andi Simon terus melakukan ini. Saya menjadi, ya, berpikir, ya, inilah sesungguhnya kita hamba Tuhan. Inilah sesungguhnya banyak hamba-hamba Tuhan yang pada masa-masa lalu juga keluar dari ketakutan untuk menolong orang. Mother Teresa dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon sangat memberkati saya dan sangat menggugah saya dan membuat saya bangkit dari apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Membuat saya bangkit dan saya juga bergerak. Ini pukulan buat saya juga. Dan kita berdoa supaya semua hamba Tuhan jangan lagi memikirkan diri sendiri saja. Namanya juga pelayanan. Pelayanan ini kita menolong orang, saudara. Ya, hamba, budak. Kita tidak peduli dengan diri kita. Tapi kalau kita mau mengamankan diri kita, sembunyi, bahkan orang mau menemui kita pun harus pakai swab. Ini keterlaluan, saya pikir. Mari kita bangkit keluar dari tempat persembunyian kita. Mari jadilah berkat bagi banyak orang. Orang di luar sana butuh kita, butuh belas kasih, butuh perhatian.
Ya, bukan hanya berbagi sembako, tapi mereka butuh aliran kesembuhan lewat penumpangan tangan orang-orang seperti kita, para hamba-hamba Tuhan. Salut buat Pastor Andi Simon. Diberkatilah Pastor, kami terus berdoa buat Bapak, dan ya kita sama-sama bergerak. Ya, Tuhan pakai Bapak dengan karunia kesembuhan. Ya, kita juga punya karunia-karunia yang semuanya diperuntukkan oleh diberikan oleh Tuhan untuk ya berbagi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, mari kita semua sama-sama hamba Tuhan, berhentilah, keluarlah dari persembunyian. Ya. Mari bergerak, menjadilah berkat ya bagi banyak orang. Toh, kalaupun seandainya kita mati, ya, kita kan udah penuh dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita mati, ya, ya sudah, memang udah itu Tuhan inginkan atas kita, saudara. Ya, berarti Tuhan memang butuh kita. Ya, Tuhan sayang kita. Tapi kalau kita sembunyi saja, nggak bikin apa-apa, ya, tidak melakukan apapun, kita hanya diam-diam saja, tidak bergerak, mati pula, saudara. Orang bisa mati bukan hanya karena COVID saja kok. Ya, banyak juga hamba Tuhan saya lihat mati karena sakit jantung, bukan karena COVID. Jadi saudara, jangan jadikan COVID ini membuat kita ya sama dengan orang-orang di luar sana, bahkan lebih takut kita. Sampai mau menemui kita pun harus orang pakai swab PCR dulu. Ya, ini sangat mengenaskan orang-orang ya yang percaya kepada Yesus. Seolah-olah kita melecehkan Tuhan dalam hal ini. Oke, saya kira new normal, melakukan apa saja yang boleh kita lakukan. Yang penting kita bisa menjaga diri, tetap pakai protokol kesehatan yang kuat. Andi Simon juga pakai masker. Dia keluar dari rumahnya, memberkati banyak orang. Ya. Toh kena COVID juga dia tidak mati kok. Terus apakah dia berhenti melayani? Tidak, dia malah makin semangat. Dia tetap menggunakan masker, dia tetap peluk orang, dia tetap doakan orang, dia tetap menumpangkan tangan atas orang lain. Mari semua kita orang-orang percaya kepada Tuhan, khususnya kita bagi hamba-hamba Tuhan, mulailah bergerak, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang akan berkata, memang ada perbedaan antara orang yang mengikut Kristus dengan orang yang tidak. Sampai ini dulu perjumpaan kita. Tuhan Yesus berkati semua. Salam sehat. Salam.